Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSUD Kota Bogor, kembali lagi di podcast kesehatan, yang mana tempat ini merupakan tempat kita membahas mengenai berbagai isu kesehatan yang sangat penting dan relevan. Saya Dr. Ridi Fidela Naura sebagai moderator pada hari ini, dan narasumber kita Dr. Gigi Hana Musliha. Gimana nih puasanya? Masih semangat kan ya? Nah, sambil menunggu waktu puasa, hujan-hujan juga, hari ini kita akan membahas seputar cara menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan puasa. Mungkin di bulan puasa ini yang paling banyak dikeluhin dari bau mulut sampai boleh atau enggak ya kita ke dokter gigi saat bulan puasa. Oke, boleh dok pendahuluannya dulu nih dok mengenai menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan puasa ini dok. Oke, terima kasih banyak Dokter Fidel. Jadi tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut selama di bulan puasa ini ya. Nah sebenarnya kita semua balik ke hal yang paling dasar dulu nih, yaitu sikat gigi. Dimana semua masyarakat Indonesia ini itu pasti tahu dan pasti melakukan yang namanya sikat gigi. Tapi ini lumayan miris nih dok. Ternyata nyatanya berdasarkan survei kesehatan Indonesia itu 72% masyarakat disurvei dan ternyata hanya 6,2% aja yang udah bisa menyikat gigi dengan tepat dan benar gitu. Jadi angka ini kecil banget dan ini berbanding lurus banget nih dengan angka kejadian karies atau gigi berlubang di Indonesia yang masih tinggi banget, yaitu 82% gitu. Makanya di bulan puasa ini juga kita nggak henti-hentinya nih untuk bilang ke teman-teman buat terus preventif, kita cegah gimana biar nggak terjadi masalah di rongga mulut kita. Kemudian kalau udah ada masalah, ayo kita segera periksa ke dokter gigi gitu. Iya, baik ya. Jadi untuk menuju Indonesia bebas karies 2030 nih ya, nggak berarti di bulan puasa ini kita harus preventif, istilahnya itu mencegah ya teman-teman masalah di rongga mulut dan menyikat gigi dan menghindari penyebabnya. Dan kalau ada keluhan harus segera datang ke dokter gigi. Betul. Jadi dua-duanya harus berjalan ya dok, mencegah dan merawat. Iya. Oke, sekarang boleh dok tentang tipsnya gimana caranya walaupun kita lagi berpuasa tapi mulut kita tetap sehat dan bersih. Oke, untuk tipsnya nih ya, ketika kita sedang berpuasa dan kita tetap menginginkan mulut kita ini sehat, segar, dan bersih, tentunya yang tadi itu sikat gigi 2 kali sehari, itu setelah sarapan dan sebelum tidur. Tapi mungkin kalau di bulan puasa ini ya setelah sahur dan sebelum tidur malam. Nah, mungkin teman-teman ya udah ada yang melakukan ini, tapi mungkin masih salah nih caranya. Ada yang mungkin sikat giginya kurang bersih, kurang sempurna, di sela-sela giginya atau di sela-sela antara gusi dan giginya ini masih ada terdapat sisa makanan. Kemudian untuk waktunya itu 2-3 menit minimal per 1 kali sesi sikat gigi. Nah, siapa nih teman-teman yang masih sikat giginya cuma berapa detik aja atau mungkin 1 menit aja udah selesai dok, gitu. Mungkin orang-orang pada sikat gigi, tapi mungkin caranya sama waktunya ya dok yang kurang tepat ya dok. Makanya tadi angkanya kecil banget ya dok, Iya, cuma betul. 6% aja yang udah benar untuk cara sikat giginya. Oke, kemudian juga ada tips lagi nih dok, jangan lupa untuk sikat bagian lidah itu dengan menggunakan bulu sikat gigi yang halus atau dengan punggung sikat gigi yang ada gerat-geratnya gitu. Disikat 2-3 kali cukup. Kenapa? Karena dengan lidah kita yang bersih ini juga akan memaksimalkan dari kebersihan dari rongga mulut kita gitu. Ya, jadi kuman-kumannya atau bekas-bekas bakteri, bekas makanan yang di lidah itu makin bersih ya, lidahnya dibersihkan scrap 1 kali 2 kali gitu ya. Oke, Terus, kemudian ada tips lainnya nih ya, yaitu kita harus tetap menjaga kebutuhan mineral kita sehari-hari, yaitu dengan minum 2 liter per hari. Karena ini sangat berhubungan juga loh dengan bagaimana kesehatan rongga mulut kita. Ya, jadi harus tetap minum ya teman-teman sehari
itu minimal 2 liter per harinya ya, atau setara dengan 8 gelas. Berarti kalau kita lagi berbulan puasa, dibagi aja. Ada yang sebelum sahurnya, nanti pada saat bukanya, nanti di total-total kita harus minimal 2 liter per hari. Betul, ya jadi tetap 2 liter yang tadi ya. Atau juga bisa pakai cara 242 nih, Dok. 242. Jadi Gimana kita tuh, udah Dok? menakar dari gelas kita mungkin sekitar 250 ml, jadi 2 gelas saat kita berbuka, kemudian 4 gelas itu dari waktu berbuka sampai dengan waktu sahur, dan 2 gelas saat waktu sahur. Jadi sudah tahu nih, sudah pasti tercukupi kebutuhan mineralnya. Jadi tubuh kita nggak dehidrasi gitu. Ya, berarti konsumsi air minum itu penting banget ya, Dok. Ada Penting hubungannya juga banget. dengan kesehatan gigi dan mulut. Boleh jelasin tadi, Dok, hubungannya gimana? Apakah ada hubungannya juga ke bau mulutnya? Nah, biasanya kan, soalnya kan katanya orang yang berpuasa itu menurut hadis mulutnya itu lebih wangi daripada minyak katsuri nih. Kira-kira kenapa? Dan mungkin dokter ada tips nih gimana nih biar mulut kita tuh tidak bau. Oke, iya, jadi soal hubungannya nih ya dari air mineral yang kita minum ke rongga mulut. Yang pertama, kalau kita dehidrasi saat puasa, itu kan air liur atau saliva ini itu akan menurun produksinya. Jadi rongga mulut kita itu kering. Sedangkan air liur atau saliva ini itu sangat berperan penting nih teman-teman buat kesehatan rongga mulut kita, karena dia sebagai faktor untuk remineralisasi atau menormalkan bakteri yang ada di rongga mulut kita. Nah, ketika puasa ini turun sekali, jadi ada bau yang khas mungkin untuk teman-teman yang sedang berpuasa. Tapi mungkin ada yang berbeda nih sama teman-teman yang punya masalah di rongga mulutnya. Contohnya seperti apa nih, Dok? Misalkan ada gigi berlubang. Nah, dari bakteri dan sisa-sisa makanan yang menumpuk di gigi berlubang itu akan menimbulkan gas dan bau yang khas. Kemudian dari penyakit seperti radang gusi atau gingivitis periodontitis itu juga akan meningkatkan bau yang mungkin membuat kita tidak nyaman ya, apalagi kita sedang berpuasa gini, mulutnya kering, jadi baunya akan semakin tercium gitu. Selain itu berarti kalau selain mulut berlubang dan gingivitis itu ada hal lainnya nggak, Dok, yang bisa nyebabin bau mulut? Oh iya, ada juga nih mungkin bagi orang yang penderita penyakit lambung. Kan ada yang namanya kenaikan asam lambung ya, makanya kita harus hindari makan makanan yang dapat memicu kenaikan asam lambung tersebut, kayak makanan yang asam atau makanan-makanan yang pedas. Nah, kenapa bisa memicu aroma bau? Karena kenaikan asam lambungnya tersebut ini menyebabkan terbukanya sphincter esofagus, kemudian terjadinya reflux asam. Jadi aromanya itu keluar dari rongga mulut. Jadi bau lambung ya katanya. Iya, benar. Kalau masyarakat taunya bau lambung gitu. Dan ini bukan berpengaruh ke aroma yang tidak sedap itu aja, tapi juga dapat meningkatkan resiko dari terjadinya karies gigi atau gigi berlubang gitu. Dari asamnya ya, Dok ya. Betul. Nah, kalau tadi kan minuman nih, Dok ya, kayak konsumsi air minum. Kalau dari makanannya ada nggak nih, Dok, makanan khusus atau apa yang harus kita hindari buat menghindari bau mulut tersebut, Dok? Oke, jadi kalau untuk makanan, yang jelas kita harus hindari makan makanan yang berbau tajam, kayak jengkol, petai, durian, yang kayak gitu ya. Apalagi kita di bulan puasa ini semakin banyak beragam makanan yang pengen kita makan. Kalau bisa kita hindari makan makanan yang berbau tajam kayak gitu. Kemudian untuk makan makanan yang baik juga nih untuk rongga mulut, ya tentunya dengan pola makan yang sehat. Kita perbanyak protein, perbanyak serat. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan buah dan sayur di dalam pola makan kita sehari-hari gitu. Oke, jadi bau mulut itu tadi bisa karena produksi air liur yang kurang, bisa karena penumpukan dari bakteri, sama adanya masalah pada rongga mulut ya.
Jadi teman-teman, walaupun kita berpuasa, kita harus tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Yang penting ada lagi nih dok, kita harus stop ngerokok. Gimana nih dok kalau soal ngerokok Iya nih dok? betul. Duh, masyarakat Indonesia sekarang itu perokok aktif masih tinggi banget ya. Kalau nggak salah itu sekitar 70 juta masyarakat Indonesia yang perokok aktif. Nah, mumpung di bulan Ramadan ini, kita itu kan dianjurkan untuk tidak merokok saat kita berpuasa ya. Nah, kalau bisa selagi kita berpuasa dan seterusnya sampai udah puasanya selesai juga tetap ditekan nih rokoknya. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh juga ke rongga mulut kita. Selain yang pastinya akan menimbulkan stain atau pewarnaan di mulut kita, itu juga akan berpengaruh kepada produksi saliva. Jadi udah dari kita berpuasa dehidrasi, ditambah rokok itu juga menekan si salivanya itu makin kering ya dok? Makin kering. Jadi untuk kenaikan masalah di rongga mulut ini resikonya semakin tinggi juga gitu ya. Dan terus yang makin parah juga yang pastinya bisa menyebabkan meningkatkan resiko si kanker mulut gitu. Jadi teman-teman yang masih merokok diusahakan untuk berhenti merokok ya. Iya. Jadi mungkin ada juga nih dok yang bertanya-tanya, kalau lagi puasa boleh nggak ya kita ke dokter gigi? Gitu. Oke, nih teman-teman mungkin masih banyak nih yang maju mundur pengen merawat giginya karena ada masalah di giginya. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir karena sudah keluar fatwa MUI sudah sejak lama, kalau nggak salah itu di fatwa MUI nomor 250 tahun 2018, di mana kita masih tetap loh dapat melakukan perawatan gigi di dokter gigi dan tidak membatalkan puasa gitu. Nah, perawatan apa aja sih yang bisa dilakukan? Sebenarnya semua perawatan itu bisa dilakukan di dokter gigi dan tidak membatalkan puasa ya. Cuma mungkin ada beberapa perawatan yang teman-teman khawatir nih, kayak pembersihan karang gigi, terus penambalan gigi. Itu kan ada air ya yang keluar dari alat dokternya, agak-agak kerasa seger mungkin ya. Nah, ini takut tidak ketelan ya dok? Betul, takut ketelan, dan ini nggak akan membatalkan puasa kok kalau misalkan emang nggak sengaja ketelannya gitu. Kemudian dari pencabutan gigi, nah itu kan ada obat anestesi nih yang disuntikan di rongga mulut kita, itu juga tidak membatalkan puasa. Ada juga obat anestesinya yang disemprot atau yang dioles, jadi dia ada kayak aroma stroberinya. Nah, itu juga nggak membatalkan puasa. Teman-teman juga bisa cek, mungkin dicek nih apa namanya, si fatwa MUI itu Udah ada kok, pasti keluar. udah ada rinciannya, teman-teman bisa baca dan teman-teman nggak usah takut karena hal tersebut itu aman. Tergantung gimana niat kita untuk beribadah ya dok ya. Jadi udah nggak ada alasan lagi nih untuk ke dokter gigi di bulan puasa ya, karena kita harus tetap rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Betul. Nih mungkin ada pertanyaan nih dok, coba saya bacakan ya. Izin bertanya, apakah aman untuk gigi dan mulut jika hanya menyikat gigi pada bangun tidur dan sebelum tidur saja? Karena selama bulan puasa saya menghindari menyikat gigi pada saat mandi pagi hari. Gimana nih dok? Oke, sebenarnya seperti yang tadi, seperti perawatan gigi yang tadi aja nih ya, semua balik lagi ke niatnya. Kita ingin membuat rongga mulut kita itu bersih dan segar dan sehat gitu ya. Bahkan Rasulullah aja itu sangat mencintai kebersihan. Nah, kalau misalkan kita merasa rongga mulut kita aja kotor, gimana kita mau tetap nyaman untuk beribadah sepanjang hari gitu. Kecuali ya kalau niatnya emang nggak sengaja pengen nelen biar seger gitu kan, itu mungkin dipertanyakan lagi ya teman-teman ya gitu. Jadi nggak masalah selama puasa ini tetap menyikat gigi saat mandi. Kemudian jangan lupa juga harus selalu menyikat gigi itu setelah makan. Kalau misalkan di saat sahur, setelah sahur, kemudian sebelum tidur malam gitu, biar bakterinya nggak tidur bareng kita nih. Nanti takutnya abis
abis makan sahur terus tidur itu ke bawah juga bakterinya ya. Karena capek mungkin seharian Iya. lupa sikat gigi, itu sebenarnya yang paling meningkatkan resiko karies Iya, kita jadi juga gitu. mungkin setelah setelah sahur terus langsung sikat gigi dulu baru tidur lagi. Nanti sikat gigi laginya sebelum tidur gitu. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi nih dok, gimana cara menjaga nafas tetap segar dan tidak bau mulut saat puasa, padahal saat sahur dan mandi pagi sudah sikat gigi dok? Oke, jadi kalau misalkan kita ingin nafas kita segar, kita juga sebenarnya bisa menambahkan dari obat kumur. Usahakan itu yang tidak memiliki kandungan obat-obatan seperti itu dan tidak mengandung alkohol. Kemudian kalau misalkan teman-teman udah menjaga kebersihan rongga mulutnya, udah sikat gigi dengan tepat dan benar, yang tadi ya waktunya juga 2-3 menit minimal dan seluruh rongga mulutnya itu sudah tersikat dengan baik. Kalau misalkan seperti itu dan masih merasa nggak nyaman nih di rongga mulutnya, mungkin ada kemungkinan ada masalah di rongga mulutnya, teman-teman bisa segera periksa ke dokter gigi gitu. Iya. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan lagi. Bagaimana caranya saat kita mencegah bagaimana kita bisa mencegah terjadinya karang gigi selama bulan puasa, dok? Oke, untuk mencegah terjadinya karang gigi ya, karena emang sebenarnya yang tadi saya udah jelasin di awal, kalau kita berpuasa itu memang meningkatkan sekali terjadinya resiko penumpukan. Karena tubuh kita dehidrasi, remineralisasi dari air liurnya ini berkurang. Nah, tipsnya adalah tetap menjaga kebersihan, kemudian bisa juga dilakukan flossing selain dari sikat gigi. Nah, untuk teman-teman mungkin kita nggak bisa peragain ya flossing gimana di sini. Mungkin teman-teman bisa di sini udah gampang ya, HP udah di depan kita bisa cari caranya betul, gimana caranya flossing, gimana caranya sikat gigi dengan tepat dan benar seperti itu. Kemudian kalau misalkan sudah terjadi penumpukan karang gigi, itu tidak bisa kita lakukan sendiri di rumah untuk menghilangkannya. Bisa pakai sikat gigi doang ya dok ya? Iya, jadi harus dilakukan scaling atau pembersihan karang gigi di dokter gigi. Dan jangan lupa untuk tetap datang ke dokter gigi 6 bulan sekali gitu. Jadi kalau ada karang gigi itu nggak cukup tuh kita bersihin pakai sikat gigi aja, mau sekeras apapun, karena dia karang, dia nempelnya itu kuat banget, jadi harus dibersihkannya dengan dokter gigi, dibantu dengan alat ultrasonik nantinya ya. Dan kalau karang gini diemin juga nantinya bisa buat bau mulut nih, kayak jadi yang menyebabkan bau mulut nggak cuman karena tadi yang kurang salivanya, tapi karena ada karang giginya nggak dibersihkan atau adanya gigi yang berlubang. Seperti itu ya dok ya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Iya, mungkin sekian dulu nih ya dari kita. Makasih banyak Dokter Hana sudah meluangkan waktunya dan ngobrol-ngobrol mengenai tips menjaga kesehatan gigi dan mulut pada saat puasa. Semangat semuanya puasanya. Terima kasih sudah bergabung pada podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dari RSUD Kota Bogor. Salam sehat RSUD Kota Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.